Aku Kirana akan nemenin kalian rebahan dalam 8-10 menit ke depan dengan cerita animasi Donghua yang berjudul Perfect World episode 12. Yang mau menikmati alur ceritanya dari episode pertama bisa klik link di deskripsi atau link card di atas. Oh iya, terima kasih banyak ya buat kalian yang udah setia nonton video-video dari Mimin Story. Kalian bisa request ke Kirana pengen diceritain animasi apa gitu, tulis di kolom komentar ya. Oke, kita langsung aja ke alur ceritanya. Perfect World episode 12. Xiahou tengah rebahan di sebuah batu sambil melihat tiket masuk ke pavilion Butian. Yang belum tahu tiket itu didapat dari mana, teman-teman bisa nonton dulu di episode 9. Oke, lanjut. Xiahou tidak sendirian, dia bersama Xin Feng dan teman-temannya yang lain bermain di sungai. Lalu Xin Feng ngobrol dengan Xiahou, dia mengatakan sangat bahagia tinggal di desa batu. Dia merasa orang-orang di sana memperlakukannya seperti saudara. Xiahou tetap rebahan menanggapi pernyataan Xin Feng. Xiahou berkeinginan meninggalkan desa batu untuk berlatih di pavilion Butian. Xin Feng pun akan ikut kemana saja Xiahou pergi. Kemudian, keinginan Xiahou ke pavilion Butian akan segera terrealisasi. Dia berpamitan kepada kakek Patria dan kawan-kawannya. Sebenarnya Xiahou merasa berat hati untuk meninggalkan desa batu. Namun, dia tak bisa tinggal diam demi bertemu dengan orang tuanya. Xiahou dan Xin Feng tak tahu tempat pavilion Butian berada. Untuk itu, Xin Feng diminta untuk mencari tahu ke alam Dewa Void tentang tempat itu. Kenapa tidak Xiahou sendiri? Tonton di episode 11 ya. Lanjut, di perjalanan Xiahou tetap berlatih hingga mampu menerobos ke ranah Heavenly Passage 5. Tak hanya itu saja, di perjalanan Xiahou juga dihadapkan dengan berbagai rintangan. Dia diserang oleh macan kumbang. Satu macan kumbang dapat ia tumbangkan, namun datang macan kumbang yang lain. Macan yang satu ini susah sekali ia kalahkan, sekalipun Xiahou menggunakan teknik Swan Ning. Lalu macan ini akan menerkam Xiahou. Untungnya, aksi macan tersebut digagalkan oleh Xin Feng. Akhirnya, Xin Feng menyerap esensi dua macan itu dan berhasil mencapai ranah Blue Transformation. Karena Xin Feng sudah memiliki kemampuan Blue Transformation, kemudian dia masuk ke alam Dewa Void untuk mencari tahu tempat pavilion Butian berada. Dan Xin Feng berhasil menemukan informasi keberadaan tempat itu. Xin Feng menyampaikan bahwa di alam sana Xiahou sangat terkenal, tapi mereka menyebut Xiahou sebagai anak beruang. Selanjutnya, mereka bersiap akan pergi ke pavilion Butian. Namun, tak mungkin Xiahou tetap berpenampilan seperti itu. Wukong Mini yang selalu bersama Xiahou punya ide, Xiahou harus berpenampilan dan menyamar seperti apa. Xin berpindah ke tempat lain. Diperlihatkan seorang prajurit melaporkan pada atasannya bahwa ada seorang anak dari alam Dewa Void menuju pavilion Butian. Masih belum jelas atasannya ini siapa dan apa tujuannya akan mengawasi Xiahou. Tapi sepertinya orang ini ada hubungannya dengan masa lalu Xiahou, sebab dia membahas bahwa anak beruang itu mirip dengan Ziling alias bapaknya Xiahou. Dia memberikan sebuah lukisan anak beruang atau Xiahou pada prajuritnya. Dia mengatakan jika putra Ziling masih hidup, kemungkinan usianya akan sama dengan anak beruang itu. Begitu katanya. Belum tahu dia Xiahou si anak beruang memang anaknya Ziling. Atasan itu juga titip salam pada Fenger untuk lebih memperhatikan pavilion Butian. Jadi sepertinya pavilion ini dibuat sengaja untuk menjebak Xiahou, iya gak sih? Oke, lanjut. Kembali lagi ke Xiahou dan Xin Feng. Kalian mau tahu penyamaran Xiahou seperti apa? Ini dia. Xiahou menjadi gendut sekali. Lucu ya? Dasar idenya Wukong ada aja. Mereka telah sampai di pavilion Butian. Orang-orang berkerumun melihat sesuatu di papan pengumuman. Mereka melihat lukisan anak beruang. Untung anak beruang yang asli udah gendut. Kalau enggak dia diajak selfie tuh sama netizen. Bukan, beda generasi. Xiahou mengira pajangan tersebut adalah ulah dari dua kakek penjilat yang ia temui di alam Dewa Void. Tapi yang jelas dia sangat terkenal di alam tersebut dan pavilion Butian. Lalu Xiahou memberikan token masuk ke pavilion Butian pada Xin Feng. Dengan token tersebut, Xin Feng akan menjadi murid terpenting di pavilion tersebut. Sedangkan Xiahou sendiri akan masuk melalui jalur seperti kebanyakan orang.
Xin Feng pun segera masuk dengan menunjukkan token tersebut pada Xiong Fei penjaga gerbang. Kemudian datang Dewi Perang dari Akademi Zulu dan orang-orang lain yang katanya mereka datang hanya untuk menonton. Dewi Perang yang masih menunggangi burungnya berkata pada anak beruang, mungkin ada di sana gitu. Katanya Akademi akan melakukan yang terbaik untuk membantunya berlatih. Pak penjaga menanggapi kalau dia sudah meloloskan anak beruang. Padahal anak beruang yang asli tuh si gendut masih di luar mau ikut ujian. Ujian pertama pun dimulai. Semua peserta dipindahkan ke medan perang yang asli di area run pertama di area ke-8 Pavilion Butian. Jika berhasil menembus area run ini, maka peserta akan masuk ke medan yang kedua. Para peserta berusaha menghindar dari serangan-serangan area run, lalu masuk setelah berhasil membuka pusaran runnya. Begitu juga Shihao yang terus menghindar dari run-run itu. Dia sambil berpikir bahwa di sana ada harta tulan yang tertanam di tanah, sama seperti di alam Dewa Void. Sampai-sampai dia tinggal sendiri, sedangkan yang lain sudah berhasil menembus run. Ternyata benar, Wukong Mini menemukan sebuah harta tulang yang tertanam di tanah. Wukong pun segera memanggil Shihao untuk mengambilnya. Shihao memukul tanah dan harta tulang muncul, diikuti dengan run yang menghilang. Lalu Shihao dan Wukong masuk entah kemana. Sementara teman-teman Shihao yang sudah berhasil masuk ke medan kedua dihadapkan dengan run lagi seperti sebelumnya. Namun tiba-tiba run-nya menghilang. Mungkin karena harta tulang pembuat run tersebut telah diambil oleh Shihao. Penjaga heran karena semua harta tulang menghilang. Run menjadi tidak stabil dan banyak orang yang telah lulus. Dia curiga hal ini terjadi karena ada hubungannya dengan anak beruang. Kemudian dia memerintahkan prajuritnya memanggil rekan Toys di luar gerbang gunung untuk memeriksa ke area medan kedua dan menangkap anak beruang. Scene berpindah pada Shihao yang muncul di dekat monumen medan perang kedua. Dia membaca di monumen itu bahwa siapa saja yang berhasil mendapat 2 batu butian akan dianggap lulus, dan yang mendapat lebih dari 10 batu akan mendapat guru privat. Dari kejauhan ada kawan seperjuangannya sesama calon murid butian mengintai batu yang didapat oleh Shihao. Tiba-tiba datang buaya, komodo, nyambe, apa ya? Itu pokoknya raksasa menyerang Shihao. Dengan kekuatan yang Shihao miliki, ia berusaha menaklukkan nyambe raksasa itu. Aku mendadak lupa nyambe itu bahasa Indonesianya apa ya. Bertubi-tubi Shihao menyerang binatang tersebut, namun sulit dikalahkan. Sampai-sampai batu yang Shihao simpan terlempar keluar. Kawan seperjuangan Shihao mengambilnya saat terlempar, tapi dia terkena hantaman ekor nyambe dan batu itu terlempar kembali. Kemudian datang macan hitam raksasa yang tingginya melebihi sebuah pohon. Nyambe raksasa pun takut pada binatang itu dan terlihat berusaha kabur. Begitu juga dengan teman seperjuangan Shihao yang secepat kilat pergi dari tempat itu. Shihao bersiap menyerang macan hitam tersebut, namun dia hanya melihat-lihat, mengaum dan balik badan. Episode ini berakhir. Nantikan alur cerita animasi lainnya di Mimin Story ya. Aku Kirana pamit undur diri, sampai jumpa besok. Bye.